Tim liputan berusaha mendapatkan penjelasan dari Unilever, Mondelez International, PepsiCo, dan Ferrero melalui kontak email. Sayangnya, sejumlah merek ternama ini masih enggan terbuka kepada media, khususnya media lokal di Aceh yang merupakan tempat kawasan ekosistem Loser ini berada. Daftar hitam perusahaan sawit di KL pada September 2020. Unilever merilis sejumlah perusahaan yang masuk dalam daftar hitam produsen sawit yang diduga melakukan aksi deforestasi di kawasan ekosistem Loser pada Juni 2019. Data itu diupdate lagi pada September 2020 karena sejumlah perusahaan perkebunan, yakni Bima Golden Powerindo atau Muara Jambi Sawit Lestari, Surya Panen Subur 2, Global Sawit Semesta, Samudra Sawit Nabati, Indo Alam Penaron, Indo Sawit Perkasa, Perkebunan Tualang Raya milik PT PN1, Laut Bangko, Nia Yulidat Bersaudara, Putra Kurnia, Tegas Nusantara, Kalista Alam, dan 2 Perkasa Lestari. Kemudian dari dampak akses lahan sebetulnya ini juga akan mengecilkan ruang. Pertama bagi ruang pemukiman karena kalau HGU itu kan pasti beribu-ribu hektar gitu ya. Kalau untuk koperasi beratus-ratus hektar itu berpuluh-puluh hektar. Dia akan menjadi rebutan ruang. Pertama untuk pemukiman, perluasan pemukiman penduduk, kedua untuk ruang satwa juga gitu ya. Jadi satwa ini kehilangan akses terhadap ruangnya yang nyaman dan tenang. Inpres sawit berakhir, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit alias kebijakan moratorium sawit. Tujuannya adalah untuk peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan dan juga menjaga dan melindungi lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Di tata kelola, Inpres Moratorium Sawit memerintahkan Menteri KLHK mengevaluasi dan memastikan perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Sementara terkait menjaga lingkungan, Presiden memerintahkan KLHK melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan areal hutan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value Forest atau HCVF dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Inpres juga memerintahkan KLHK melakukan penundaan pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit kepada permohonan baru atau permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau sudah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif. Tim liputan berupaya mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Aceh, Ahanan SPMM, terkait implementasi kebijakan moratorium sawit ini di Aceh. Namun permintaan wawancara melalui surat resmi ditolak. Ia menyarankan tim liputan agar mewawancarai Sekretaris Dinas LHK Aceh, Nizar, dan sama saja Nizar menolaknya juga. Kini, moratorium perizinan baru untuk perkebunan kelapa sawit sudah berakhir, tepatnya pada 19 September 2021, dan tentu menjadi incaran empuk investor di sektor perkebunan kelapa sawit. Fitnah untuk menurunkan harga sawit di Aceh. Kebijakan moratorium sawit tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Seperti dilansir kantor berita Antara, pada Senin 15 Juli 2019, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, tidak ada perkebunan kelapa sawit di Aceh yang merusak lingkungan seperti informasi negatif yang selama ini beredar di negara luar. Dalam kutipannya di media tersebut, Nova menyebut tidak mungkin masyarakat Aceh merusak lingkungan, karena kalau hal itu dilakukan, maka minyak kelapa sawit petani Aceh tidak akan dibeli oleh negara luar. Gubernur Aceh ini pun menyebut dampak fitnah yang dilancarkan pihak tertentu terhadap komoditas kelapa sawit di Aceh telah berimbas pada turunnya harga jual minyak kelapa sawit atau CPO milik petani, karena ditolak oleh negara luar termasuk di kawasan negara Uni Eropa. Sebenarnya tidak juga fitnah, karena begini, tuntutannya RSPU, tuntutannya
global, tuntutannya lingkungan, begitu ya. Sebenarnya tuntutannya itu harus dikerjakan oleh industri itu sendiri, misalkan tidak merusak lahan penting, itu bagian dari komitmen yang harus dijaga oleh perkebunan. Kemudian tidak mencemari lingkungan, itu kan diminta soal perbaikan tata kelolanya. Lalu soal bagaimana mengelola tidak membakar, kemudian bagaimana dia mengurus semua dokumen yang diwajibkan negara. Jadi sebenarnya yang bikin rusuh ini kan ketidakpatuhan perusahaan sendiri sebenarnya, bukan menjadi fitnah tuan syahdu. Jadi tidak fitnah di dalam ini. Berita ini diproduksi oleh tim liputan khusus dari mediaaceh1.com, portal 1.com, kabartamiang.com, dan YouTube channel Korelasi.